188 dengan saya Febrina Ramasari Ismet dengan NIM 3402200181. Dengan saya Kaila Sanina Tasya dengan NIM 340222200196. Dan saya Gilang Bagja Ramadan dengan NIM 3402230029. Dari kelas reguler J, program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Di sini kami akan menjelaskan teori tentang neraca pembayaran internasional dengan dosen pengampu Bu Endah Puspitasari. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran internasional. Neraca adalah satu dari 3 laporan keuangan inti yang digunakan untuk mengevaluasi bisnis yang memberikan gambaran tentang keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Neraca pembayaran internasional adalah catatan sistematis tentang transaksi-transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya yang mempunyai neraca pembayaran internasional tersebut. Pada umumnya, transaksi-transaksi ekonomi berupa pemindah tanganan hak milik atas suatu benda dari tangan orang yang satu ke tangan orang yang lain, ataupun berupa penunaian jasa yang dilakukan oleh orang yang satu untuk orang yang lain. Neraca pembayaran internasional memiliki peranan penting sebagai indikator fundamental perekonomian suatu negara. Hal ini karena neraca pembayaran berkaitan dengan kemampuan suatu negara dalam menyerap devisa dan pembayaran luar negeri. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Adapun fungsinya yaitu menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah-langkah transaksi ekonomi dengan negara lain, di mana transaksi tersebut bisa berupa investasi atau penanaman modal, ekspor, impor, ataupun pinjaman luar negeri. Selanjutnya, jenis neraca pembayaran internasional. Pertama, current account atau neraca transaksi berjalan. Current account terdiri atas balance of trade atau BOP, service account, dan unilateral account. Transaksi ekspor pada current account dicatat sebagai transaksi kredit atau positif karena menghasilkan devisa. Transaksi impor pada current account dicatat sebagai transaksi debit atau negatif karena mengeluarkan devisa. Yang kedua, balance of trade, neraca perdagangan. Dalam neraca ini dicatat seluruh transaksi ekspor dan impor barang dengan ketentuan berikut. Pertama, ekspor barang dicatat sebagai transaksi kredit atau positif. Yang kedua, impor barang dicatat sebagai transaksi debit atau negatif. Ketiga, service account atau neraca jasa. Istilah lain dari jasa disebut juga invisible, termasuk pengangkutan atau freight dan asuransi atau pendapatan internasional. Transaksi yang dimaksudkan ke service account adalah hanya transaksi yang berbentuk jasa. Ketentuan transaksi pembayaran dan penerimaan yang dimaksud ke service account yaitu seluruh ekspor dan impor jasa yang meliputi hal-hal berikut. Pertama, pembayaran bunga. Kedua, biaya transportasi. Ketiga, biaya asuransi. Keempat, remittance atau jasa TKI, TKW, TKA, konsultasi. Kelima, tourism, hanya jasa dari turis yang tercatat dalam transaksi positif. Keempat, unrequited transfer, merupakan transaksi internasional yang bukan komersial, yaitu tanpa kewajiban baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Bentuk pertukaran penting di sektor swasta di beberapa negara adalah pengiriman uang untuk keluarga dari pekerja di luar negeri, transfer dari pihak swasta lainnya antara lain kegiatan organisasi sosial dan bantuan atau relief. Transfer dari pemerintah terdiri dari uang, barang, dan jasa yang diberikan sebagai bantuan bagi negara lain atau penduduk asing. Kelima, unilateral account atau neraca transaksi sepihak. Neraca ini merupakan transaksi sepihak yang umumnya terdiri atas bantuan sosial
atau grant yang diterima atau diberikan dari atau ke luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Keenam, capital account atau neraca modal. Neraca modal ini merupakan transaksi dalam hal pemilikan, financial asset, dan liabilities yang kurang dari 1 tahun, termasuk short term atau jangka pendek. Bila lebih dari 1 tahun, dianggap sebagai long term atau jangka panjang. Capital account ini terdiri atas ekspor dan impor modal, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Penjumlahan saldo current account dan saldo transaksi impor atau ekspor modal jangka panjang disebut sebagai basic balance, berlawanan dengan pencatatan pada current account. Maka, dalam capital account berlaku ketentuan sebagai berikut. Pertama, transaksi impor modal dicatat sebagai transaksi kredit atau positif. Kedua, transaksi ekspor modal dicatat sebagai transaksi debit atau negatif. Selanjutnya, ketujuh, cadangan reserve. Reserve aset dalam bentuk pemilikan SDR atau emas dan valuta asing yang convertible dari IMF. Kekayaan ini disediakan untuk otoritas moneter untuk menghadapi defisit neraca pembayaran. Reserve nampaknya seperti uang kas dari suatu perusahaan, tetapi hanya dibelanjakan oleh otoritas moneter seperti Federal Reserve System atau Bank Sentral di Amerika, Bank of England, dan lain-lain. Suatu negara yang memiliki mata uang bukan dalam bentuk valuta asing tidak termasuk ke dalam cadangan atau reserve asset. Selanjutnya, cara dan alat transaksi internasional. Yang pertama ada advance payment atau cash payment, yaitu pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau bank draft pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelumnya. Metode pembayaran ini disebut juga dengan pembayaran uang di muka. Advance payment merupakan salah satu bentuk cara pembayaran non-letter atau kredit yang dikenal dalam berbagai kontrak bisnis, termasuk kontrak bisnis yang bernuansa internasional. Cara pembayaran dengan sistem advance payment yaitu pembeli harus membayar terlebih dahulu kepada penjual melalui perintah transfer bank ke rekening penjual sebelum penjual mengirimkan barang yang diperjanjikan. Setelah menerima pembayaran baru, kemudian penjual melakukan pengiriman barang melalui port of loading atau area khusus untuk mengisi dan memuat kontainer agar siap diberangkatkan. Yang kedua ada open account. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Dengan cara open account, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Dengan metode ini, maka pembayaran dilakukan setelah barang diterima. Sistem pembayaran ini mengharuskan penjual atau eksportir mengirim barang terlebih dahulu setelah kontrak ditandatangani. Pengiriman uang dilakukan melalui bank. Cara pembayaran dengan open account merupakan kebalikan dari advance payment. 3. Letter of credit atau LC adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Dengan demikian,
LC merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Pihak yang terkait dalam LC adalah importir, bank yang mengeluarkan LC, penjual atau eksportir, dan dalam praktiknya adalah suatu pihak lagi yaitu confirming bank, yaitu bank di negara eksportir. Pada saat ini, lebih dari 50% pembayaran internasional menggunakan LC. Karena metode ini mempunyai beberapa kelebihan, antara lain yaitu yang pertama, adanya jaminan pembayaran bagi eksportir. Kedua, jaminan penerimaan barang bagi importir melalui perbankan yang akan menyerahkan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam LC. Ketiga, fasilitas kredit eksportir atau importir melalui perbankan dan fasilitas hedging. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam LC adalah sebagai berikut. 1. Sifat LC, apakah dapat dibatalkan atau tidak dapat dibatalkan. Kedua, tanggal expire LC. Ketiga, tanggal pengapalan. Dan yang keempat, syarat-syarat dalam LC. Misalnya, apakah dapat dilakukan transhipment atau partial shipment. Adapun tujuan-tujuan dari penyusunan neraca pembayaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Di dalam transaksi internasional suatu negara sangat perlu untuk mengetahui keadaan terkini perekonomian di negara lain. Dengan mengetahui keadaan tersebut, maka pemerintah dalam negeri bisa menentukan kebijakan atau langkah-langkah yang harus diambil supaya ketika melakukan transaksi ekonomi mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui sumber daya yang ada di setiap negara. Sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara berbeda-beda. Sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara bisa diketahui dengan penggunaan neraca pembayaran yang tepat. Jika sudah mengetahui sumber daya yang dimiliki oleh negara lain, maka pemerintah suatu negara bisa menentukan transaksi ekonomi seperti apa yang harus dilakukan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui besarnya anggaran devisa yang diperlukan dalam transaksi ekonomi internasional. Perencanaan anggaran devisa harus dilakukan dengan cermat dan teliti supaya tidak ada kesalahan yang membuat suatu negara kekurangan anggaran devisa. Salah satu alat yang dapat menentukan anggaran devisa adalah neraca pembayaran. Dengan neraca pembayaran, maka transaksi ekonomi internasional bisa dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga suatu negara tidak mengalami kerugian. Yang keempat yaitu untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang transaksi ekonomi. Saat melakukan transaksi ekonomi, pemerintah suatu negara perlu memikirkan langkah-langkah yang tepat supaya negara tidak mengalami kerugian saat melakukan transaksi ekonomi. Suatu negara harus punya neraca pembayaran agar bisa mendapatkan data-data tentang perkembangan perekonomian negara lain. Data-data tersebut akan bermanfaat bagi pemerintah suatu negara karena dengan memiliki data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat.
Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui permasalahan ekonomi dalam negara yang ada pada suatu negara. Permasalahan dalam negeri bisa diketahui melalui neraca pembayaran pencatatan yang ada di dalam neraca pembayaran merupakan data-data yang akurat sehingga pemerintah akan segera tahu permasalahan ekonomi dalam negara dan segera menyelesaikannya. Jadi, kesimpulannya, neraca pembayaran sangat penting untuk dimiliki oleh suatu negara karena dengan neraca pembayaran maka suatu negara bisa mengukur besarnya arus dana dari luar negeri, baik dana yang keluar atau dana yang masuk. Keluar dan masuknya dana pada transaksi ekonomi internasional menandakan bahwa sektor keuangan suatu negara berjalan dengan semestinya. Neraca pembayaran bisa menjadi indikator yang memengaruhi tindakan pelaku pasar. Transaksi yang tercatat di dalam neraca pembayaran hanyalah transaksi ekonomi internasional seperti ekspor dan impor, sedangkan transaksi bantuan militer atau transaksi sejenisnya tidak dicatat dalam neraca pembayaran. Transaksi ekonomi meliputi transaksi debit dan transaksi kredit. Transaksi debit merupakan transaksi yang harus dibayarkan ke luar negeri, sedangkan transaksi kredit merupakan transaksi yang diterima dari luar negeri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat bagi penonton semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.